Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 dengan nama Muhammad Khairul Nifal SPD, asal LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500132339. Tempat tugas atau mengajar UPTD SD Negeri Serpong 04 Kota Tangerang Selatan. Jabatan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu menyambut usia balik dengan menggunakan metode atau model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, apa kabar semuanya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Tepuk semangat. Ding ding ding, Dung dung dung. dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, Bapak minta kepada Saudari Kaila untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, Saudari Kaila. Bersiap, Siap. Tepuk rapi. doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah dan pertinggilah kecerdasanku. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bagi yang hadir silakan tunjuk tangan bilang hadir. Oke, yang pertama Abdurrahman, Hadir. Adefa Tasya, oh nggak masuk. Akmal Faga, Alisa Adrin, Anindya, Akila, Aseka Restu, Aska, Bilkis, Dalia, Farhan, Frinka, Ikna, Kaila, Keanu, Alfariski, Dafa, Albi, Lutfi, Najmo, Rifat, Anmaifah, Reandra, Aditya, kemudian terakhir Rivaldi Alfarizi. Hadir. Siapa aja tadi yang nggak masuk? Tasya. Kenapa Tasya? Kenapa Tasya? Cabut gigi. Daftar dulu ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan judul Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia ini, sikap dan nasionalis kita terbangun dan bertumbuh. Oke, Bapak minta kepada Saudari Dalia untuk memimpin teman-temannya bernyanyi Indonesia Raya. Silakan berdiri. Dua.
Pandu Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bagainya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Setelah kita menyanyikan Indonesia Raya, kemudian ada pertanyaan dari Bapak untuk kalian. Anak-anakku, apakah kamu pernah melihat di antara kalian sudah ada yang berbeda fisik? Saya, Pak. Oke, contohnya apa Bibia? Saya melihat perubahan pada kakak saya yang sudah berubah suaranya menjadi berat. Oke, ada yang lain? Orang dewasa biasanya memiliki perubahan pada suara menjadi lebih besar ataupun berat. Betul, Firja. Kemudian, apa tanda anak-anak yang sudah balik atau dewasa? Oke, Anin. Teman yang sudah dewasa biasanya sudah mendapatkan haid. Oke, betul. Teman yang sudah dewasa ataupun remaja biasanya sudah mendapatkan atau mengalami haid atau menstruasi. Oke, selanjutnya, sebelum Bapak membaca tujuan pembelajaran pada hari ini, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk menjaga fokus dan semangat kita. Oke, Bapak punya ice breaking atau permainan namanya tepuk traffic ataupun tepuk lalu lintas. Ada 3 kategori tepuk. Yang pertama ada tepuk hijau, ada tepuk kuning, dan ada tepuk merah. Kalau Bapak bilang tepuk merah, 3. no, nggak ada tepukan. Kalau Bapak bilang tepuk kuning, tepukan. Kalau Bapak bilang tepuk hijau, 3. ya, tuh 2, 3, paham? Ya, konsentrasi. Tepuk hijau. Berapa? Ayo. 3. Tepuk kuning. Tepuk kuning. Tepuk hijau. Tepuk merah. Oke, lagi. Tepuk merah. Oke, sekarang yang salah kita kasih hukuman. Hukumannya membaca Al-Quran. Oke, surat apa nih? Surat Anas saja ya. Oke, yuk. Konsentrasi. Tepuk kuning. Tepuk merah. Oke. Oke, silakan dulu. Dora. Yes. Silakan Bugis. Ya. Salah lagi. Yuk, coba dengarkan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil malikin ilahil waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin
minal jin. Shadaqallahu al-azim. Terima kasih Bilqis. Mari kita berikan tepuk tangan. Nanti kita lanjut lagi ya. Sekarang Bapak tampilkan di layar PowerPoint, terlihat semua? Oke, pembahasan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih maupun ilmu biologi. Yang ketiga, membiasakan sifat bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Oke. Nah, sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu pembelajaran melalui video terkait dengan tanda balik maupun tanda remaja. Oke, silakan. Apa ini? Rena, baru sudah tahu. Jadi kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat melintas, seperti yang lain keluar darah dari vagina bisa memberi menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Gary juga akan menstruasi. Bukan, jadi sebagian macam laki-laki tidak menstruasi, tapi akan menjadi biasa. Mimpi basah, apa itu tante? Iya, jadi mimpi basah itu adalah proses pencernaan dosis air ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda mulai puber. Nantinya tubuh kalian akan mengalami berat. Nanti jadi suara dan kemudian berat akan mempengaruhi di beberapa bagian kamu. Dan untuk Rena, selain menurut ini juga akan menurut dengan payudara yang besar. Oh, gitu ya, Bu. Lalu kalau aku mau puber, aku harus gimana? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian untuk bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Mulai ingin sekali kalian menjadi kita Oke, sudah kalian saksikan, paham dari video tersebut? Oke, kemudian sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait dengan menyambut usia balik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan usia balik? Baik dari perspektif fikih maupun biologi. Yang kedua, apa saja tanda balik pada laki-laki dan perempuan? Dan yang ketiga, apa saja kewajiban bagi seorang yang sudah dewasa ataupun balik? Nah, pada pembahasan pertama yaitu usia balik menurut pendapat perspektif fikih maupun biologi. Kita bahas melalui fikih terlebih dahulu. Balik menurut fikih yaitu batasan usia kesempurnaan. Balik dapat dilihat dari dua sudut pandang. Seorang anak dinilai balik atau sudah dewasa saat mencapai umur 15 tahun. Oke, kemudian tanda-tanda balik menurut biologi. Nah, yang kita ketahui bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan atau pertumbuhan pada makhluk hidup. Di sini kita belajar tentang makhluk hidup yaitu manusia. Nah, kemudian tanda balik pada laki-laki maupun perempuan, salah satunya yang pertama apa? Mimpi basah pada laki-laki. Kemudian tanda pada perempuan yaitu menstruasi. Apa itu menstruasi? Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Oke, mari kita saksikan video yang kedua. Kita bahas tentang perubahan tubuh dan nilai remaja. Yuk, siap nanti di taman sekolah. Yuk, nanti aku ajak teman-teman yang lain ya.
sih tentang tubuh, penyakit, COVID, atau apa, Cak? Tentang bebas dan kesehatan reproduksi. Hah? Ini malu. Teman-teman yang belum malu, itu berkali kita bahas bagaimana pada tubuh dan diri kita dan gimana menghadapinya. Oke kalau gitu. Oke, kita sepakat dulu ya. Ini pembelajaran yang positif. Jadi kita nggak perlu tabu membahasnya. Oh ya, aku dan Dewa mendapatkan materi ini dari pelatihan Let's Talk Project. Kita mulai dari pubertas ya. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak ke remaja, ditandai dengan pematangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, yang terjadi ada beberapa bagian tubuh perempuan dan laki-laki yang mengalami perubahan. Apa aja sih yang berubah dari tubuh remaja perempuan, Cak? Oke, perubahan fisik remaja perempuan diantaranya paling banyak dan pinggung membesar, menstruasi, tubuh bulu ketiak dan vagina, lalu mulai memproduksi sel telur. Terus kalau laki-laki seperti apa? Untuk remaja laki-laki diantaranya kulit menjadi berminyak, bahu berlebar, karakter suara berubah, otot berkembang, testis dan penis membesar, tubuh bulu ketiak, dada, wajah juga pubis dan mulai memproduksi sperma. Pada laki-laki dan perempuan juga terjadi perubahan seperti kelenjar minyak pada wajah yang menyebabkan jerawat, perkembangan otak meningkat, dan tinggi badan bertumbuh. Pada masa pubertas, remaja perempuan akan mengalami menstruasi dan remaja laki-laki akan mengalami mimpi basah. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah minyak di rahim yang telah meninggal karena sel telur yang tidak dibuahi. Siklus menstruasi secara umum antara 21 hingga 35 hari sekali, berlangsung selama 2-7 hari. Tapi ada juga lagi yang menstruasinya tidak teratur. Adapun tips buat remaja perempuan ketika menstruasi: ganti pembalut 3-4 jam sekali, mandi dan keramas, makan makanan yang sehat, olahraga, dan jika perlu minum pil penambah darah. Kalau sakit tidak tertahankan, konsultasi ke puskesmas ya. Kemudian bagi laki-laki, kita perlu kasih dukungan pada teman perempuan yang lagi menstruasi. Itu wajar kok dan bukan sesuatu yang kotor. Kalau diperlukan, kita bisa menawarkan bantuan loh. Terus pernah dengar nggak? Dan kotor, darah menstruasi dijadikan masker, kemudian keramas, jangan menggunakan, makan dan minum bersoda bisa memperlancar menstruasi dan sebagainya. Nah, itu cuma mitos. Lanjut ya, kalau laki-laki yaitu mimpi basah. Mimpi basah itu peristiwa keluarnya sperma saat tidur dan bermimpi melakukan aktivitas seksual. Mimpi basah sebetulnya salah satu cara alami mengeluarkan sperma. Mimpi basah normal kok, nggak perlu malu bicarakan kepada orang tuamu jika sudah mengalaminya, agar bisa didampingi dan tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan setelah mimpi basah, kamu harus mandi ya. Selama masa remaja sampai dewasa, penting untuk merawat organ reproduksi kita. Nah, ini tipsnya. Yuk kita baca bersama. Pada masa pubertas, ada juga loh yang berubah di dalam diri kita, diantaranya kesimpulannya, penting bagi remaja memahami masa pubertas agar kita dapat menjaga kebersihan, kesehatan, dan lebih menghargai tubuh. Sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukan perilaku seksual berisiko dan tidak menikah di usia anak. Kita harus ingat ya, berbagai perubahan yang terjadi di tubuh dan diri kita itu hal yang normal. Yuk, pada diri dan tubuh kita dan hindari perilaku berisiko. Oke, sudah
Sudah kita lihat video yang kedua? Sudah paham semua? Oke, lanjut lagi ya. Nah, adapun tanda-tanda perubahan fisik yang tadi kita lihat pada video tersebut, yang pertama adanya atau tumbuhnya kumis dan jenggot pada laki-laki, tumbuhnya rambut halus di area-area tertentu, kemudian tumbuhnya janggut seperti bapak. Oke, suara besar atau memerah, kemudian berotot dan nafsu makan makin banyak, pertumbuhan badan yang cepat. Oke, kemudian adapun bagi perempuan yaitu pinggul membesar, tumbuhnya rambut halus, payudara membesar, pertumbuhan cepat, kemudian suara menjadi halus dan menstruasi atau haid. Itu semua merupakan tanda-tanda perubahan fisik pada remaja. Oke, kemudian tata cara mandi wajib. Ada beberapa cara untuk mandi wajib bagi seorang laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan perempuan yang sudah mengalami menstruasi. Yang pertama itu kita baca niat di dalam hati untuk mensucikan diri kita dari junub ataupun hadas besar kita. Yang pertama yaitu mencuci kedua telapak tangan kita 3 kali. Kemudian mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Kita usap-usap alat kelamin kita cuci dengan tangan kiri. Kemudian membersihkan tangan kiri, menggosok ke tangan maupun sabun. Nah, kemudian berwudu sempurna seperti berwudu sebagaimana kalian ingin sholat. Kemudian menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Jadi seluruh tubuh yang ada pada diri kita harus dibasuh semua dengan air. Kemudian menuangkan air pada anggota badan dan membasuh kaki. Oke. Kemudian, nah pertanyaan juga sering muncul, Pak, bagaimana sih jika laki-laki atau perempuan yang sudah mencapai batas maksimal remaja ataupun batas yang sudah dinamakan remaja pada ilmu fikih yaitu 15 tahun. Nah, tapi laki-laki atau perempuan itu tidak mengalami haid ataupun tidak mengalami mimpi basah. Nah, jawabannya umur yang sempurna pada peralihan anak ke remaja yaitu 15 tahun. Walaupun si anak itu belum mengalami namanya haid, belum mengalami namanya mimpi basah, di dalam ilmu agama orang ataupun anak yang sudah 15 tahun itu dinamakan sudah dewasa. Untuknya kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya, contohnya salah satunya sholat, kemudian puasa, ngaji. Oke, boleh. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, adapun kewajiban bagi anak-anak yang sudah balik ataupun dewasa, yang pertama melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kemudian menutup aurat bagi laki-laki dari mana sampai mana? Alhi? Oke. Pusat sampai lutut. Yang perempuan ada yang tahu area atau batas aurat pada perempuan? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka itu adalah aurat pada perempuan. Kemudian kewajiban ketiga yaitu mencari ilmu. Nah, sampailah kita pada tugas kelompok. Nah, membuat kelompok kerja sesuai dengan barisan tempat duduk kalian. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, boleh nanti kalian sesuaikan. Nah, kalian lihat dulu di depan. Di sini ada nama-nama kelompok. Kelompok pertama Bapak namai Abu Bakar. Kelompok kedua Umar. Kelompok ketiga Ali. Kelompok keempat Utsman. Perhatikan ke depan dulu. Nah,
Coba kalian lihat ke depan layar ini. Nah, ada satu kasus. Nah, bayangkan kalian itu adalah tim sahabat sehat. Kemudian di sekolah kalian, teman-teman kalian mulai berbisik-bisik bertanya tentang mengapa tubuh mereka banyak berubah. Nah, kemudian ada yang suaranya berat, ada yang badannya lebih tinggi, atau ada yang mulai bingung kenapa harus mencuci muka lebih sering. Nah, pertanyaannya ataupun tugasnya, bagaimana cara kalian sebagai tim sahabat sehat menemukan dan menjelaskan apa itu balik, kemudian menjelaskan atau menemukan ciri-ciri fisik balik pada laki-laki maupun perempuan sesuai dengan pertanyaan yang sudah kalian dapatkan. Dan sudah dipahami? Sudah dipahami? Ya. Sebelum kalian mengerjakan, Bapak minta semua berdiri dulu. Biar semangat. Biar semangat. Biar semangat. Ayo, berdiri dulu. Ya, kita briefing dulu ya. Kita jaga dulu. Ya. Yuk, siap semua? Oke, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan yang kedua. Oke, yuk. Oke, silakan kalian kerjakan dari yang telah Bapak kasih ke kalian nanti semua. Bagaimana kalian?
Gimana? Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Sekarang masing-masing kelompok yang telah Bapak tunjuk dijelaskan atau presentasikan di depan kelas, di depan teman-temannya. Ya, Bapak minta kita berurutan aja ya. Dari kelompok 1, Abu Bakar. Kelompok 1 boleh 3 orang untuk mewakili kelompoknya untuk dibacakan. Ini Pak. Teman-teman berada di gambar ketiga. Berbaris adalah istilah yang menandakan seseorang telah mencapai kedewasaan. Dari yang saya dapatkan bagi laki-laki dan perempuan umumnya air mani, sperma, baik melalui dibasah, dibilang atau karena sebab lain. Ya, sudah? Oke, beri tepuk tangan teman-teman. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok. Ya, pegang. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok Umar. Kelompok Umar. Atau mencapai berdasarkan penemuan kami mencapai usia 15 tahun hijriah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ini adalah batas akhir secara otomatis menjadi mukhalaf juga. Oke, duduk lagi. Beri tepuk tangan teman kita. Kelompok 3. Oke, di orang ya. Sekolah teman-teman berada di gambar 3. Balik dalam konteks usia ini berarti seseorang telah sampai pada tahap kedewasaan di mana ia mulai bertanggung jawab penuh atas kewajiban agama seperti sholat. Khusus bagi perempuan datangnya haid atau menstruasi pertama. Sudah? Oke, beri tepuk tangan teman kita. Kelompok terakhir. Ya, 3 orang. Dan teman-teman berada di gambar 3. Warna baik dan buruk mulai di akhir. Sudah, lagi. Sudah, oke, kita berikan tepuk tangan. Materi yang kita dapatkan dari pada materi yang kalian kerjakan yang pertama, tadi kalian membahas tentang apa aja? Apa itu pengertian dari? Kedua, apa aja? Ciri-ciri remaja balik. Terus apa lagi? Fase kalian itu di fase apa?
Ya. Tadi kalian ada kan pertanyaan seperti itu? Oke, di sini Bapak simpulkan yang pertama itu dosa dan pahala mulai dicatat. Orang yang dewasa itu dosa dan pahalanya mulai dicatat. Kalau dulu kita berbuat salah, Allah tidak langsung mencatatnya sebagai dosa. Tapi setelah balik, setiap perbuatan baik akan dicatat sebagai pahala dan setiap perbuatan buruk akan dicatat sebagai dosa. Kemudian yang kedua, kewajiban ibadah. Setelah kalian menginjak masa dewasa, kewajiban kalian sudah bertambah. Yang pertama, kewajiban sholat lima waktu. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian berkewajiban untuk mencari ilmu. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Mary yang Bapak sampaikan? Paham semua? Alhamdulillah, pada hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran tentang menyambut usia balik. Bapak harapkan kalian tetap semangat, harus rajin, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan di setiap hidup kita sepanjang hari kita. Bapak juga untuk menutup pembelajaran pada hari ini, untuk saudari Keke silakan ditutup. Keke boleh maju ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal fi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati Shadaqallahul adzim. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.